Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6-9. Kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan demikian. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan dan di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberang sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pagi ini adalah hanya Dialah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa manusia begitu mudah meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dan berpaut pada ilah lain? Kita mungkin pernah mendengar istilah orang Kristen sejati atau asli dan juga orang Kristen palsu atau tiruan. Nah, orang Kristen sejati mengenali Allahnya dengan benar dan taat pada firman-Nya. Orang Kristen sejati percaya pada Allahnya, sehingga dalam keadaan apapun ia tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan orang Kristen palsu? Orang Kristen palsu adalah orang Kristen yang hanya menyandang agamanya, tetapi tidak mengenali dan mempercayai Allah dengan benar. Mereka mudah sekali beralih dari imannya yang benar. Pada saat mereka kesusahan, mereka ingin segera mencari pertolongan secara instan. Mereka mencari ilah atau Allah lain yang dapat memberikan pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang terjadi pada orang Israel atau pada umat Tuhan setelah kematian Hakim Yair, mereka membelakangi Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah, melainkan kepada para dewa. Mengapa penyembahan berhala begitu menarik orang Israel? Bangsa Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa kafir yang percaya bahwa penyembahan berhala atau menyembah beberapa dewa itu lebih unggul daripada menyembah satu Allah saja. Dengan kata lain, lebih banyak dewa itu lebih baik. Kedua, para dewa bangsa-bangsa lain tidak menuntut ketaatan seperti yang diminta oleh Allah Israel. Allah Israel menuntut kekudusan, sedangkan penyembah berhala mengizinkan perbuatan kedursilaan dan kebiasaan dosa lainnya. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Alkitab menerangkan bahwa berhala itu sendiri pada hakikatnya bukan apa-apa. Berhala itu hanyalah sepotong kayu atau sebongkah batu diukir oleh tangan manusia dan tentu tidak memiliki kuasa. Nah, Samuel menyebutkan berhala sebagai dewa kesia-siaan di dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 21. Dan juga Paulus dalam kitab 1 Korintus juga menandaskan bahwa tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa itu. Nah, dalam teks Alkitab yang kita baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10, tampak bahwa Allah menghukum umatnya dengan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin dan Bani Amon selama 18 tahun. Selama itu mereka hidup menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penghukuman yang Allah izinkan mereka alami bertujuan agar orang Israel mengakui bahwa hanya Dialah Allah yang patut mereka sembah. Allah sungguh-sungguh ingin memberitahu umatnya bahwa hanya Dialah Allah dan tidak ada Allah yang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sungguh-sungguh mempercayai bahwa Dia adalah Allah? Di dalam menghadapi pergumulan apapun, mari kita belajar melihat bahwa Dia adalah Allah dan kita mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh
bahwa Dia adalah Allah. Dialah Allah yang Maha Kuasa yang menuntun kita. Jangan pernah kita meragukan keilahiannya. Tidak ada Allah lain yang berkuasa di bumi dan di surga. Jangan sampai iman kita goyah karena pergumulan dan tantangan hidup yang kita hadapi. Marilah kita terus mempercayainya. Hanya Dialah Allah dan tidak ada yang lain. Amin.